Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat semuanya kah? Alhamdulillah sehat. Apakah ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semuanya ya. Semoga kedepannya pun kita semua diberikan nikmat sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, ada baiknya kalau kita memulai dengan bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Mbak Harina bisa tolong dipimpin doanya? Nah, terima kasih Mbak Harina sudah membantu Ibu untuk memimpin doa kita pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu tanya dulu ya, kalian ada yang ingat tidak pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi apa? Apa diingat-ingat? Kedudukan, ya, kedudukan, titik, garis, bidang, dibangun ruang. Nah, jangan lupa itu harus senantiasa kita ingat ya, bagaimana kedudukan titik, garis, bidang dalam ruang, karena untuk kedepannya kita akan selalu memerlukan konsep itu dalam membangun konsep-konsep kita di materi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya lagi. Kita kan akan membahas materi lanjutan dari kedudukan titik, garis, dan bidang dibangun ruang. Materi lanjutan itu adalah jarak. Jadi kita akan mengetahui tentang jarak dari titik, garis, dan bidang pada ruang. Coba ada yang bisa memberikan contoh nggak kira-kira penerapan jarak titik, garis, dan bidang dalam kehidupan sehari-hari apa? Misalkan ketika Haninah ingin mengambil mangga di pohon, kita kan perlu tongkat. Maka untuk membuat tongkat tersebut, supaya bisa nyampe ke mangganya, kita harus tahu jarak dari kita ke mangga itu berapa, iya kan? Jadi penting ya bagi kita untuk memahami materi konsep jarak dari titik, garis, dan bidang dibangun ruang. Nah, pada pertemuan kali ini, indikator pembelajaran yang akan kita capai adalah anak-anak mampu memahami konsep jarak dari titik, bidang, dan garis dibangun ruang. Ibu izin share screen ya. Nah, anak-anak perhatikan ya semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait jarak dibangun ruang. Jarak bangun ruang. Nah, jarak dibangun ruang ini ada 6 jenisnya. Yang pertama adalah jarak dari titik ke titik. Yang kedua adalah titik ke garis. Yang ketiga, titik ke bidang. Yang keempat, garis ke garis. Yang kelima, garis ke bidang. Dan yang keenam adalah bidang ke bidang. Nah, yang pertama kita akan membahas jarak dari titik ke titik. Nah, ini materi dasar yang titik ke titik ini akan kita pakai untuk memahami kelima jarak lainnya nanti. Jadi yang ini perlu diperhatikan benar-benar ya anak-anak ya. Perhatikan, misalnya seperti yang tadi kita sudah ilustrasikan. Misalnya di sini ada Hanina. Hanina ingin mengambil mangga di atas pohon. Kita ibaratkan Hanina ini seperti titik, misalkan titik H.
Dan ini mangga adalah titik M. Untuk mencapai mangga tersebut, Hanina membutuhkan sebuah tongkat. Tongkatnya kita ilustrasikan sebagai sebuah garis. Tongkat ini akan menghubungkan mangga dengan Hanina. Lurus, tegak lurus. Nah, di sini kita dapatkan sebuah ruas garis. Nah, ruas garis ini akan menyatakan jarak antara Hanina dan mangga. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya jarak antara dua titik adalah ruas garis, panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Bisa dipahami ya? Selanjutnya yang kedua, terkait jarak antara titik dan garis. Untuk memahami materi ini, coba perhatikan. Misalkan kita punya titik A, dan kita punya garis L. Untuk mengetahui jarak dari A dan L, kita ambil sebuah garis dari A. Kita bentuk sebuah garis dari A, melewati A, sehingga garis ini akan memotong L di O. Di mana garis lurus ini akan tegak lurus dengan L, sehingga siku-siku di O. Perhatikan AO. A dan O adalah titik. Sebagaimana yang tadi kita telah bahas, jarak dari kedua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Maka di sini kita dapatkan sebuah jarak dari titik A ke titik O. Karena O di garis L, maka jarak dari A ke garis L sama dengan panjang ruas garis AO. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus terhadap garis L. Bisa dipahami? Kita lanjut. Ketiga, jarak dari titik ke bidang. Misalkan kita memiliki sebuah titik, kita sebut titik A. Dan kita memiliki bidang. Sebutlah bidang tersebut adalah bidang V. Untuk mengetahui jarak dari titik A ke titik V, maka yang kita perlukan adalah, misalkan kita tarik sebuah garis dari A. Garis ini akan memotong bidang V di titik O. Nah, garis AO ini akan tegak lurus dengan garis yang ada di bidang V. Kita misalkan garis tersebut sumbu simetrinya, yaitu sumbu simetri di sini kita ambil BC. Nah, di sini AO tegak lurus dengan BC. Sehingga kita dapatkan bahwasanya AO adalah jarak dari titik A ke bidang V, di mana AO adalah ruas garis yang akan mewakilkan jarak tersebut. Jadi, jarak dari titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis AO. Selanjutnya yang keempat. Terkait jarak dari garis ke garis. Garis di bidang ruang itu bisa berupa garis sejajar. Bisa juga garis yang bersilangan. Beda arah. Tidak sejajar. Nah, di sini dimisalkan ketika kita memiliki dua garis sejajar, misalkan yang satu garis L dan yang satu garis K. Untuk mengetahui jarak dari L ke K, kita ambil sebuah titik di L, misalkan titik Q. Dan kita ambil sebuah titik di K, misalkan P.
Kita ambil garis lurus, kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, kita dapatkan jarak dari dua titik. Jarak dari dua titik P dan Q adalah ruas garis PQ. Karena karena Q berada di garis L dan P berada di garis K, maka PQ juga mewakilkan jarak ruas garis maka ruas garis PQ juga menyatakan jarak dari garis L ke garis K. Untuk garis yang bersilangan ini juga, misalkan garis yang satu namanya M, yang satu N. Kita ambil sebuah titik di M, misalkan A. Kita ambil sebuah titik di N, misalkan B. Ketika kita menghubungkan AB secara tegak lurus, kita dapatkan lagi jarak antara garis M dan garis N adalah panjang ruas garis AB. Selanjutnya yang kelima, jarak dari garis ke bidang. Misalkan kita punya sebuah garis, namanya garis L. Dan kita punya sebuah bidang, namanya bidang V. Sama seperti tadi, kita ambil sebuah titik di L. Kita ambil sebuah titik di L. Kita misalkan titik tersebut adalah titik Q. Kita ambil sebuah garis lurus dari Q, sehingga dia memotong bidang V di titik P. Nah, kita dapatkan dua buah titik ini memiliki jarak berupa panjang ruas garis PQ. Sebagaimana sebelumnya juga, karena Q berada di garis L dan P berada di garis P, maka panjang ruas garis PQ merupakan panjang jarak dari garis L ke bidang V. Dapat kita simpulkan juga bahwa jarak antara garis dan bidang adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, terkait jarak dari bidang dan bidang. Jarak antar bidang. Kita misalkan kita memiliki sebuah bidang U dan satu lagi bidang V. Kita ambil sebuah titik di U. Misalkan ini adalah Q dan di V ini adalah titik P. PQ, ketika kita mengambil sebuah garis lurus dari P dan dia akan memotong P di P secara tegak lurus, di mana garis PQ ini nantinya akan membentuk sudut siku-siku di P dan siku-siku di Q. Jadi lurus gitu ya. Nah, panjang ruas garis PQ ini adalah jarak dari bidang U dan bidang V. Bisa dipahami ya? Nah, itu tadi keenam, jarak-jarak pada bidang ruang. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Ibu tanya coba ke Mbak Hanina. Mbak Hanina, bisa coba minta tolong reviewkan sedikit nggak materi yang kita pelajari tadi apa saja? Ya, ada lagi.
Betul sekali. Nah, jangan lupa ada juga teknik tambahannya. Ada juga jarak dari garis ke garis ke bidang, dan antar bidang. Terima kasih sudah mereviewkan Mbak Hanina. Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi dan sudah bisa direviewkan, berarti semua sudah paham ya materinya. Nah, karena sudah paham, Ibu beri latihan soal. Latihan soalnya dikerjakan sebagai PR. Dikumpulkan 3 hari lagi, hari Minggu sebelum jam 12. Halaman 20 di buku paket Erlangga, halaman 25, nomor 1 sampai 5. Dikerjakan ya. Nah, ada lagi pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup? Nah, karena tidak ada pertanyaan lagi, karena tidak ada pertanyaan lagi, dan indikator dari pembelajaran kita di hari ini sudah kita capai, maka pembelajaran hari ini kita tutup ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas terkait sudut pada bidang ruang. Jadi sebelum pertemuan kita yang di pertemuan berikutnya dilaksanakan, Ibu minta tolong untuk dipelajari dulu ya terkait sudut pada bangun ruang. Nah, dari Ibu cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.